1966 menjadi titik balik sejarah yang akan mengubah wajah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Di atas puing-puing tragedi G30 SPKI dan melalui mandat Super Semar, sebuah era baru lahir, Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, rezim ini hadir dengan janji besar, mengembalikan tatanan negara pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Namun, di balik narasi stabilitas dan pembangunan yang megah, tersimpan sebuah mekanisme kekuasaan yang sangat terstruktur, mulai dari penyederhanaan partai politik hingga peran ganda militer yang dikenal sebagai dua fungsi ABRI. Bagaimana sebuah pemerintah mampu menjaga stabilitas selama 32 tahun? Melalui indoktrinasi P4 yang menyentuh setiap lapisan masyarakat hingga penerapan asas tunggal Pancasila yang tak bisa ditawar. Sektor ekonomi, kita akan melihat tangan dingin mafia berkelahi dan ambisi besar melalui Repelita yang membawa kita dari swasembada beras hingga hantaman krisis anjloknya harga minyak bumi. Namun pembangunan ini juga memiliki sisi lain, pengendalian penduduk melalui program KB yang masif hingga pemerataan tenaga kerja lewat transmigrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami lebih dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Kita akan melihat bagaimana politik, ekonomi, dan kebijakan sosial berjalin berkelindan dalam satu komando. Mari kita mulai pembahasannya. Ya teman-teman, Repelita merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun, yaitu pola perencanaan pembangunan yang ada dan diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru atau Presiden Soeharto dari 1966, 69 hingga 1998. Program ini menjadi landasan utama pemerintah dalam mengatur arah pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara terencana dan berjangka. Repelita disusun sebagai bagian dari PJP atau Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan tujuan yakni dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang dilandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Setiap Repelita ini memiliki targetnya masing-masing, namun tetap berada dalam satu kerangka besar yaitu pembangunan nasional. Jadi sebelum saya masuk ke intinya, saya akan jelaskan dulu mengapa sih Repelita ini bisa lahir dan eksis di masa Orde Baru. Repelita ini lahir dari kondisi Orde Lama yang sangat riskan. Pada pertengahan 1960-an kita tahu bahwa Indonesia itu mengalami krisis ekonomi yang berat, ditandai dengan inflasi sekitaran 600%, produksi pangan yang rendah, serta infrastruktur yang rusak akibat konflik politik yang berkepanjangan. Selain itu, ketidakstabilan politik dan lemahnya manajemen ekonomi membuat pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas. Pemerintah Orde Baru kemudian hadir dengan janji utama, yakni menciptakan stabilitas nasional sebagai syarat utama pembangunan. Dari sinilah konsep Repelita ini diterapkan sebagai alat perencanaan pembangunan yang terpusat dan sistematis. Itu latar belakangnya. Sekarang saya akan menjelaskan pelaksanaan Repelita ini. Pertama itu Repelita 1 dari 1969 hingga 1974. Repelita pertama difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia pada saat itu atau pada masa Orde Baru bergantung pada sektor ini. Program yang dijalankan meliputi pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, peningkatan produksi beras, serta pengendalian inflasi yang tinggi pada saat itu. Hasilnya, kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil, ketahanan pangan yang awalnya kurang menjadi perlahan membaik. Selanjutnya ke Repelita 2 dari 1974 sampai 1979. Setelah kondisi ekonomi yang bisa dibilang mulai stabil, pemerintah beralih pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Industri ringan mulai dikembangkan dan kesempatan kerja diperluas. Namun,
Pada periode ini muncul kritik terhadap ketergantungan Indonesia pada modal asing. Ketidakpuasan tersebut memuncak dalam peristiwa Malari 1974 yang menandai meningkatnya kesadaran publik terhadap dampak pembangunan yang pada saat itu tidak terlalu tersentralisasi atau bisa dibilang tidak merata. Selanjutnya adalah Repelita 3. Repelita 3 itu dari 1979 sampai 1984. Repelita ketiga ini menjadi salah satu periode yang mungkin paling terkenal di masanya karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984. Pemerintah mengintensifkan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, dan pupuk kimia. Keberhasilan ini mendapat pengakuan dari internasional dari FAO atau Food Agriculture Organization. Namun di sisi lain, intensifikasi pertanian ini mulai menimbulkan dampak lingkungan seperti penurunan kesuburan tanah dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah Repelita 4 dari 1984 sampai 1989. Pada periode ini bisa dibilang Indonesia yang awalnya ditilai emas menghadapi penurunan harga minyak yang berdampak besar pada pendapatan negara. Pemerintah kemudian mengalihkan fokus pembangunan ke sektor industri non-migas dan mendorong ekspor produk manufaktur. Berbagai kebijakan, deregulasi, dan debirokratasi diterapkan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional pada masa itu. Selanjutnya kita bisa ke Repelita 5 atau dari 1989 sampai 1994. Repelita kelima ini menekankan pada penguatan apa? Penguatan industri nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mulai mengembangkan industri strategis seperti pesawat terbang, baja, dan galangan kapal, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi, namun manfaatnya masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu dan wilayah tertentu. Jadi menjadi masalah adalah kurangnya pemerataan di Repelita ini. Walaupun tujuan utama Repelita dari awalnya adalah pemerataan. Selanjutnya Repelita 6, 94 sampai 99. Repelita ke-6 dirancang sebagai tahap pemantapan menuju pembangunan jangka panjang berikutnya. Namun pelaksanaannya terganggu oleh krisis moneter Asia 1997 yang menyebabkan runtuhnya sistem ekonomi nasional dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Akibatnya, secara langsung Repelita 6 itu tidak dapat terselesaikan secara optimal karena krisis moneter Asia pada saat itu. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Repelita ini sebenarnya memiliki kelebihan dalam hal perencanaan pembangunan yang terarah, stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta keberhasilan pada saat itu Indonesia untuk mencapai swasembada pangan. Program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu yang bisa dibilang relatif singkat. Namun, Repelita juga memiliki berbagai kelemahan, antara lain sentralisasi kekuasaan, ketimpangan pembangunan antara wilayah, ketergantungan pada utang luar negeri, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi menjadi masalah sekali lagi adalah tidak tercapainya pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dan terakhir saya akan bahas mengenai dampak di berbagai sektor. Di bidang ekonomi, Repelita berhasil menciptakan pertumbuhan yang pesat, tetapi sepenuhnya mandiri. Di sektor pertanian, produksi pangan meningkat, namun terjadi tekanan terhadap lingkungan. Di sektor industri, kapasitas nasional memang berkembang, tetapi muncul praktik monopoli dan konglomerasi. Di sektor sosial, serta pendidikan dan kesehatan memang meningkat, namun kesenjangan sosial makin terlihat. Sementara itu di sektor politik, stabilitas dicapai dengan mengorbankan kebebasan untuk berdemokrasi. Terima kasih dari saya lanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya sosial. Keluarga Berencana KB adalah program pemerintah Orde Baru yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak menghambat pembangunan ekonomi. Program ini dikenal dengan slogan 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Pelaksanaannya dilakukan melalui kampanye KB
secara luas hingga ke desa-desa. Penggunaan alat kontrasepsi bersubsidi serta peran aktif ibu-ibu PPK program KB dinilai berhasil dan mendapatkan pengakuan internasional. Terima kasih. Yang kedua, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Contoh di bidang kesehatan yaitu Posyandu dan Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu di tingkat desa untuk melayani kesehatan ibu dan anak serta gizi balita. Kemudian contoh di bidang pendidikan yaitu SD Impres, pembangunan sekolah dasar secara massal di daerah-daerah terpencil menggunakan uang instruksi pemerintah, serta pencanangan wajib belajar selama 6 tahun dari tahun 1984, kemudian 9 tahun dari tahun 1994. Jadi yang ketiga adalah transmigrasi. Konsep dari transmigrasi ini adalah memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya seperti Jawa, Madura, dan Bali ke pulau yang jarang penduduknya. Tujuannya adalah untuk penerapan adalah perataan penyebaran penduduk dan tenaga kerja demi mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam bidang ekonomi. Saya sendiri akan membawakan materi mengenai mafia Berkeley, yaitu kelompok elit yang pernah membentuk wajah ekonomi Indonesia. Siapa sebenarnya mafia Berkeley? Istilah mafia Berkeley dipopulerkan oleh Wimar Witular, seorang aktivis dan mantan juru bicara Presiden kelima Indonesia, yaitu Gus Dur. Julukan ini merujuk pada sekelompok ekonom Indonesia yang menempuh pendidikan di University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1950 sampai 1960-an, yang kemudian berhasil mendominasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Mereka bukan organisasi resmi, melainkan kelompok atau jaringan intelektual dan politisi yang memiliki paham ekonomi yang sama, yaitu liberalisasi, deregulasi, dan pro-investasi asing. Kemudian kita masuk pada latar belakang. Pada tahun 1950-an, Ford Foundation, lembaga Amerika Serikat, memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada beberapa mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan ekonomi di Berkeley, Amerika Serikat. Tentunya dengan sebuah tujuan, yaitu untuk menciptakan elit global yang pro-barat dan dapat menjadi penyeimbang pengaruh komunisme di Asia. Adapun beberapa tokohnya, yaitu yang pertama ada Wijaya Nisastro, yaitu Bapak Pembangunan Ekonomi Orde Baru. Kemudian yang kedua ada Ali Wardana, yaitu Menteri Keuangan era Soeharto. Dan yang ketiga ada Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi. Kemudian ada Muhammad Salih, yaitu Menteri Pertambangan. Kemudian ada Subroto, yaitu Menteri Perdagangan dan Sekjen OPEC. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, mereka bergabung menjadi satu tim, yaitu tim ekonomi Soeharto, dan membuat beberapa kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah deregulasi perbankan dan pasar modal. Kemudian yang kedua adalah investasi asing besar-besaran. Kemudian yang ketiga adalah stabilisasi moneter atau anti-inflasi. Dan yang keempat adalah pembangunan berbasis utang luar negeri. Kebijakan mereka dianggap berhasil menghentikan hiperinflasi pada era Soekarno dan mendorong pertumbuhan Orde Baru. Namun, ada dampak negatif yang masih saja kita rasakan hingga saat ini. Kemudian kita masuk pada kontroversi dan kritik antara modernisasi dan ketergantungan. Yang pertama adalah disebut sebagai agen neoliberal. Kritikus seperti Kwik Kian Ki, seorang ekonom senior, menuduh mafia Berkeley terlalu pro-kapitalis global, membuat Indonesia bergantung pada IMF dan Bank Dunia.
Adapun kebijakan yang mereka pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah memperkaya konglomerat, tetapi meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua adalah menggadaikan SDA melalui investasi asing seperti Freeport dan Exxon. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi peran negara dalam perekonomian, sehingga rakyat kecil sulit bersaing. Kemudian yang kedua adalah warisan Orde Baru, antara pertumbuhan dan keadilan. Di era Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun, yang dimana tergolong tinggi. Akan tetapi, korupsi merajalela. Terdapat kasus seperti Bulog dan BLBI. Adapun utang luar negeri dan juga kesenjangan Jakarta dengan daerah semakin melebar. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh yang bertahan hingga sekarang meski Orde Baru telah jatuh. Pola pikir mafia Berkeley masih dominan hingga kini. Yang pertama seperti kebijakan Bank Indonesia di mana suku bunga tinggi, inflasi rendah, dan yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja di mana mempermudah investasi asing, dan yang ketiga adalah privatisasi BUMN seperti PLN dan Pertamina. Kemudian yang terakhir kita masuk pada akhir pengaruh. Kemudian yang terakhir kita masuk pada akhir pengaruh. Pasca 1998. Runtuhnya Orde Baru. Krisis moneter 1997 sampai 1998 menghantam Indonesia, menjadikan mafia Berkeley ikut dipersalahkan karena kebijakan yang dianggap bagian dari Orde Baru, yang akhirnya jatuh. Awal reformasi menandai berakhirnya dominasi mereka dalam kebijakan ekonomi Indonesia, meskipun pemikiran mereka sempat kembali dominan di beberapa periode tertentu. Stabilitas dan keamanan. Pemerintah melakukan penataan ulang kehidupan politik dengan pendekatan keamanan. Contohnya seperti pembubaran PKI dan organisasi-organisasi underground-nya, organisasi sayap atau afiliasi partai politik. Dan untuk mengurangi konflik ideologis, pemerintah menyederhanakan partai politik dari banyaknya partai menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, itu gabungan dari Partai Islam, NU, Parmusi, PSI, dan Perti. Dan yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan nasionalis dan Kristen, dan ada pula beberapa penggabungan lainnya. PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, dan IPKI. Dan yang terakhir adalah Golkar atau golongan karya, yang merupakan wadah fungsional yang didukung penuh oleh pemerintah dan militer, yang selalu memenangkan pemilu dari Orde Baru. Itu saja dari saya, sekian. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota. Oke teman-teman, masuk ke penerapan P4, indoktrinasi ideologi. Untuk menyeragamkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara, pemerintah Orde Baru menetapkan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau P4, yang juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, kebijakan ini didasarkan pada ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Dalam pelaksanaannya, seluruh warga negara Indonesia mulai dari siswa, pegawai negeri, mahasiswa, masyarakat umum juga diwajibkan mengikuti P4 ini. Nah, penataran ini bertujuan membentuk warga Indonesia yang setia dan patuh terhadap Pancasila dengan sesuai dengan pemerintah. Ya. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dibentuk lembaga khusus bernama BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang bertugas menyusun materi dan mengawasi penataran P4 di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Nah, penerapan asas tunggal Pancasila selain melalui P4, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila sebagai upaya memperkuat ideologi
Nah, kebijakan ini memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang partai politik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 juga tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Nah, isi dari kebijakan ini mewajibkan seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya anggaran rumah tangga dan anggaran dasar ataupun ADART sebuah organisasi. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah munculnya perbedaan ideologi yang berpotensi menimbulkan konflik seperti pengalaman politik Nasakom di masa sebelumnya, serta memastikan loyalitas penuh seluruh organisasi terhadap ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Organisasi yang menolak asas tunggal Pancasila ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Nah, akibatnya ini organisasi dapat dibubarkan dan dicap sebagai organisasi subversif. Nah, ini menjadikan kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintahan Orde Baru dalam menjalankan stabilitas politik dan juga mempertahankan kekuasaan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu dui fungsi ABRI. Sebenarnya apa sih dui fungsi ABRI ini? Nah, dui fungsi ABRI merupakan konsep politik pada masa Orde Baru yang memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai ABRI, dan di masa kini itu dikenal sebagai TNI, teman-teman. Nah, dalam konsep ini ABRI tidak hanya berperan dalam militer saja, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan sosial dan politik negara. Nah, teman-teman, ada dua fungsi utama dalam dui fungsi ABRI ini, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan ataupun HANKAM, serta fungsi sosial dan politik ataupun sospol. Nah, dalam fungsi HANKAM ini, teman-teman, ABRI bertugas menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta menjamin keamanan nasional. Sementara itu, dalam fungsi kedua ataupun fungsi sospol, ABRI berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan juga pemerintahan. Lalu setelah itu, teman-teman, ada yang namanya implementasi nyata dari dui fungsi ABRI ini. Nah, implementasi ini dapat kita lihat dari keterlibatan anggota-anggota ABRI dalam lembaga legislatif, yaitu duduk di kursi DPR dan MPR melalui fraksi ABRI ataupun tanpa melalui proses pemilihan umum. Selain itu, banyak jabatan sipil strategis seperti gubernur, bupati, menteri, hingga duta besar diisi perwira aktif maupun purnawirawan ABRI yang dikenal dengan istilah pengaryaan. Nah, melalui peran ini, ABRI menjadi penopang utama kekuasaan Orde Baru dan dikenal sebagai stabilisator dan juga dinamisator dalam kehidupan politik dan pembangunan nasional. Kali ini saya akan membahas politik luar negeri pada masa Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia mengubah haluan politik luar negeri dari poros Jakarta-Peking pada Orde Lama kembali ke prinsip bebas dan aktif. Perubahan ini bertujuan untuk memulihkan citra Indonesia di mata dunia barat agar memperoleh kepercayaan ekonomi seperti invest dan utang. Selain itu, Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah sebelumnya keluar pada tahun 1965 pada masa konfrontasi. Orde Lama juga melakukan normalisasi hubungan politik luar negeri dengan mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Indonesia menjalankan sejumlah kebijakan strategis dalam politik luar negeri. Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC yang berpusat di Beijing. Akibat dugaan keterlibatan RRC dengan peristiwa G30 SPKI, hubungan kedua negara baru kembali normal pada tahun 1990
Selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand bersama Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pembentukan ASEAN bertujuan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara agar pembangunan ekonomi tidak terganggu. Selain itu, pada tahun 1976, Indonesia mengintegrasikan Timor yang terletak di bagian timur Nusantara dan berbatasan langsung dengan Australia, dengan menjadikan sebagai provinsi ke-27 Indonesia, meskipun kebijakan ini tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.